Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ridkiana Dewi Intan Puspitasari dan juga Ibu Ike Fitrianingsi selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, yaitu Putri Sofiati Salwa dengan NIM 112. Di sini saya bersama kedua rekan saya, yaitu ada. Saya Nadine Putri Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 094. Saya Arya Abdi Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir 224. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait tahapan progres dari kami yang kami beri judul analisis aspek dan sentimen review pengguna aplikasi Shopee di Play Store menggunakan topik modeling LDA dan juga Nick Bias. Jadi, untuk latar belakangnya, di sini itu penggunaan e-commerce di Indonesia itu terus meningkat, termasuk aplikasi Shopee sebagai salah satu platform terbesar, di mana review pengguna itu menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui kualitas layanan, fitur aplikasi, serta pengalaman transaksi. Namun, karena jumlah review yang sangat besar, hal ini tuh membuat proses analisis secara manual itu menjadi sulit dan tidak efisien, karena bersifat tidak terstruktur. Oleh karena itu, akhirnya dilakukanlah analisis teks untuk menggali topik pembahasan dan sentimen secara otomatis. Dengan menggunakan metode Latent Directed Allocation atau LDA untuk mengidentifikasi topik utama dalam ulasan. Sedangkan untuk algoritma Net Bayes itu akan digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen pada review para pengguna. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengidentifikasi topik atau aspek utama dalam ulasan pengguna menggunakan metode topik modeling atau LDA. Dan selanjutnya itu untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna menjadi klasifikasi positif, negatif, ataupun netral menggunakan algoritma Net Bayes, serta menganalisis pola hubungan antara aspek yang dibahas dengan sentimen pengguna terhadap aplikasi Shopee. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan yang sudah kami lakukan. Sebelum minggu lalu itu, kami sudah melakukan pengambilan data. Yang kedua ada pre-processing, yang ketiga ada feature engineering, yaitu back of word atau BOW, dan juga TF-IDF. Selanjutnya yaitu kami melakukan minggu ini ada topik modeling, yaitu untuk menyiapkan data untuk Gensim LDA. Jadi sebelum menjalankan LDA harus mengolah data teks menjadi format yang bisa dipahami oleh model. Dengan cara membuat dictionary yang berisi semua kata unik dari review dan membuat korpus atau back of words untuk mengubah setiap review menjadi format numerik. Yang kedua, ada menguji jumlah topik yang optimal menggunakan coherence score. Dengan cara ini dapat menentukan berapa sih jumlah topik yang paling bagus untuk dataset kami. Yang ketiga, ada membangun model LDA final. Setelah mendapatkan jumlah topik, yaitu berjumlah 5 topik, dan dijalankan ulang, masing-masing berisi 10 kata kunci utama. Yang keempat, ada interpretasi topiknya. Memberikan topik label berdasarkan kata-kata seperti untuk topik 0 isinya itu pengalaman belanja dan persepsi harga dan begitu pun juga yang lainnya. Yang kelima ada sentimen labeling berdasarkan rating. Pada tahap sentimen labeling, setiap review diberi label sentimen positif, netral, atau negatif berdasarkan nilai rating yang diberikan oleh pengguna. Contohnya, rating 4 sampai dengan 5 diberi label positif, rating 3 diberi label netral, dan juga rating 1 dan sampai dengan 2 itu diberi label negatif. Yang keenam ada TF-IDF factorization. TF-IDF dilakukan untuk mengonversi teks ulasan menjadi data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning-nya. Proses ini menghasilkan matriks TF-IDF yang mempresentasikan tingkat kepentingan setiap kata dan dalam dokumen. Dan matriks ini itu digunakan sebagai input pada tahap pemodelan. Yang ketujuh ada split trend test, yaitu pada tahap ini dataset dibagi menjadi 80% latih dan 20% uji agar model dapat dilatih optimal dan diuji secara adil. Yang ke-8 ada menangani imbalance data. Karena dataset kami itu tidak seimbang atau imbalance dengan kelas positif yang dominan,
dua pendekatan digunakan untuk menyeimbangkan sesuai karakteristik modelnya. Jadi di sini kami mencoba dengan model Naive Bayes yang menangani imbalance dengan cara smooth, yaitu pada model Naive Bayes, imbalance ditangani menggunakan smooth. Teknik ini membuat sampel baru untuk kelas minoritas dengan cara melakukan interpolasi dari sampel yang ada. Yang kedua ada model SVM dengan class weight. Pada model SVM, imbalance ditangani tanpa oversampling. Sebagai gantinya digunakan parameter class weight balance yang secara otomatis memberikan bobot lebih besar kepada kelas minoritas. Yang kesembilan ada model satu Naive Bayes. Setelah smooth, Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi sentimen, lalu mengevaluasi akurasinya, menampilkan laporan, dan menyimpan prediksi tersebut ke CSV-nya. Begitupun juga dengan model kedua, yaitu SVM. SVM linear dengan kelas weight seimbang digunakan untuk menangani kelas minoritas, menampilkan akurasi, dan menyimpan hasil prediksinya. Yang ke-11 ada analisis hubungan antara topik dan sentimen. Setelah proses LDA, yaitu 5 topik, dianalisis hubungan tiap topik dengan sentimen asli, Naive Bayes, dan juga SVM. Yang pertama ada mengelompokkan data berdasarkan topik, nama topik, dan sentimen. Yang kedua yaitu menghubungkan topik dengan predicted sentiment atau Naive Bayes. Yang ketiga, yang terakhir ada menghubungkan topik dengan predicted sentiment SVM. Yang terakhir, tahapan kami yaitu ada visualisasi, yaitu di mana yang pertama ada pie chart, distribution sentiment, yang kedua ada bar chart, jumlah review per topik, yang ketiga ada bar chart sentiment pada tiap topik, yang keempat ada top 10 kata per topiknya, yang terakhir ada word cloud untuk per topiknya. Baik, selanjutnya yaitu output yang telah kami peroleh di progres kali ini. Nah, yang pertama itu output pengambilan hasil dari scrapingnya. Itu kami mengambil 500 ulasan terbaru aplikasi Shopee dari Google Play Store menggunakan metode scraping. Nah, selanjutnya setelah dilakukan scraping itu tadi, sebenarnya itu akan kami lakukan EDA terlebih dahulu, lalu akan masuk ke preprocessing. Di mana di preprocessingnya itu kami akan melakukan lower casing, kemudian menghapus angka dan simbol, mengubah emoji menjadi kata atau mengconvert emojinya, kemudian menormalkan slang words, lalu menghapus top words, kemudian akan jika ada kata berbahasa Inggris itu akan kami hapus juga, dan yang terakhir itu akan kami lakukan stemming. Nah, selanjutnya setelah dilakukan preprocessing, maka selanjutnya yaitu output yang kami peroleh selanjutnya yaitu output dari fitur engineering. Di mana di sini tadi kami untuk fitur engineeringnya bukan dua, ada BOW dan juga TFIDF. Nantinya BOW ini outputnya akan digunakan sebagai input utama untuk pemodeling untuk topik modelingnya. Sedangkan untuk TFIDF ini nanti akan digunakan untuk analisis sentimennya. Untuk analisis sentimennya, di mana di sini kami sebenarnya untuk awal tadi menggunakan metode Naive Bayes saja. Namun ketika kami mencoba untuk akurasinya itu sebenarnya kurang bagus untuk sebenarnya. Sehingga oleh karena itu kami menambahkan metode SVM untuk membandingkan saja. Dan ternyata metode SVM ini lebih baik dibandingkan dengan metode Naive Bayes dalam pemodelan contohnya itu tadi. Dalam penentuan sentimennya, mohon maaf. Nah, selanjutnya itu ada penentuan jumlah topik atau K. Nah, di sini kami menentukan jumlah topik itu menggunakan coherence score, jadi bukan manual, di mana hasil coherence-nya itu menunjukkan nilai tertingginya itu ada pada K sama dengan 5. Oleh karena itu, akhirnya kami memilih 5 topik sebagai jumlah topik akhir untuk dilakukan LDA. Nah, setelah penentuan jumlah topik, kami akan melakukan topik modeling. Nantinya output topik modelingnya itu akan berupa, tiap topiknya itu akan berupa kata-kata yang nantinya kami berikan kata-kata itu aspek-aspeknya. Yang untuk topik 0 atau pertama itu dengan aspek pengalaman belanja dan juga harga. Topik 1 itu kemudahan penggunaan dan pembayaran. Topik 2 itu kepuasan pengguna dan kendala teknis. Kemudian topik 3 pengiriman dan kepercayaan penjual. Serta topik 4 atau topik yang terakhir yaitu kinerja kurir dan juga ekspedisinya.
Nah, selanjutnya yaitu penanganan imbalance. Karena data kami ini tidak balance, sehingga kami perlu melakukan penanganan imbalance. Nah, outputnya di sini untuk net bias-nya itu kami menggunakan smooth yang dimana nantinya kelas negatif dan netral itu akan bertambah secara sintesis, sehingga distribusinya itu lebih seimbang antara positif, negatif, dan juga netral. Nah, untuk model SVM-nya, kami di sini menggunakan class weight balance, yang nantinya class weight ini itu akan memberikan bobot lebih besar pada kelas yang minoritas, sehingga tidak bias ke kelas positifnya saja. Nah, setelah penanganan imbalance itu output yang kami peroleh yaitu output analisis sentimen. Di mana karena kami di sini sentimennya menggunakan tiga, yang pertama itu berdasarkan rating. Berdasarkan rating, output yang kami peroleh itu menunjukkan bahwasanya dominasi ulasan positif itu berada di semua topik. Di mana topik 0 dan 1 itu memiliki ulasan positif tertinggi, sementara topik 3 dan juga topik 4 itu memiliki porsi ulasan negatif yang sedikit lebih banyak, meskipun positifnya tetap mendominasi. Sedangkan untuk hasil net biasnya itu masih mengikuti pola rating, namun net bias ini itu lebih sering memprediksi sentimen netralnya, terutama pada topik yang ketiga. Topik duanya itu relatif stabil dengan mayoritas sentimennya itu positif. Jadi secara umum net bias ini sebenarnya bekerja dengan baik pada kelas positif. Namun net bias ini lemah pada kelas negatif dan juga kelas netralnya. Nah, untuk hasil selanjutnya itu hasil dari SVM, yang dimana SVM ini akan menghasilkan pola yang paling konsisten dan paling mendekati sentimen rating. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini selanjutnya itu ada SVM, di mana SVM ini nantinya akan menghasilkan pola yang paling konsisten dan paling mendekati sentimen rating. Di mana pola di topik 0, 1, dan 2 itu hampir identik dengan ratingnya. Sementara di topik 3 itu menunjukkan peningkatan akurasi dalam mendeteksi sentimen negatif. Jadi secara keseluruhan, SVM ini memberikan hasil yang paling stabil dibandingkan dua metode lainnya. Nah, selanjutnya output yang kami peroleh adalah pola hubungan topik dan juga sentimen. Nantinya itu akan digabungkan kira-kira untuk topik ini itu sentimennya apa seperti itu. Dimana pada rating, di saat sentimen rating, itu semua topiknya itu mayoritas positif atau lebih banyak di positifnya. Sedangkan untuk di net bias itu banyak pergeseran, terutama di topik 3 sehingga banyak lebih netralnya. Kemudian topik 2-nya itu lebih stabil. Nah, untuk SVM itu paling mirip hasil rating dan lebih sensitif menangkap ulasan negatif di topik 3, serta topik 4-nya itu paling stabil atau tetap positif. Selanjutnya yaitu output visualisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk visualisasi bar plot distribusi sentimen per topik, grafik ini menunjukkan bagaimana sentimen tersebar di setiap topik. Terlihat bahwa hampir semua topik didominasi oleh sentimen positif, terutama topik pengalaman belanja dan topik kemudahan penggunaan. Sementara itu, topik pengiriman dan kepercayaan penjual memiliki jumlah ulasan negatif yang lebih tinggi dibanding topik lain, meskipun tetap mayoritas positif. Topik fitur aplikasi dan pelayanan juga memiliki sedikit kenaikan pada ulasan netral. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa pengguna memberikan respon positif untuk hampir semua aspek aplikasi, namun ada keluhan yang muncul terutama terkait bagian pengiriman. Next. Untuk pada slide ini terlihat top 10 kata dari dua topik. Untuk topik kepuasan pengguna dan kendala teknis, kata puas mendominasi, namun ada juga kata seperti iklan, akun, atau buka yang menandakan sebagian pengguna mengalami kendala teknis seperti iklan mengganggu atau akan akun sulit diakses. Sementara itu pada topik kemudahan pengguna dan pembayaran, kata-kata seperti mantap, mudah, dan murah menunjukkan bahwa pengguna menilai aplikasi mudah digunakan, proses belanja lancar, dan harga terjangkau. Next.
Pie chart menampilkan distribusi sentimen positif, netral, dan negatif dari seluruh ulasan pengguna. Sentimen positif mendominasi, menunjukkan mayoritas pengguna memiliki pengalaman baik saat menggunakan Shopee. Sentimen negatif muncul dalam proporsi lebih kecil namun tetap penting, terutama terkait pengiriman dan kendala teknis aplikasi. Sentimen netral menjadi yang paling sedikit, menandakan sebagian besar ulasan memberi penilaian yang jelas, pujian, atau keluhan. Secara keseluruhan, persepsi pengguna terhadap Shopee cenderung positif, meskipun masih ada aspek layanan yang perlu diperbaiki. Untuk bar chart memperlihatkan jumlah ulasan pada tiap topik hasil LDA, tapi pengalaman belanja dan harga memiliki ulasan terbanyak, menunjukkan aspek ini paling sering dibahas pengguna. Topik pengiriman dan kurir juga tinggi, menegaskan pentingnya proses pengiriman dalam pengalaman berbelanja. Topik kendala teknis aplikasi memiliki ulasan lebih sedikit, namun tetap relevan karena berkaitan dengan performa aplikasi. Secara keseluruhan, visualisasi ini menyoroti aspek-aspek utama yang paling banyak dibicarakan pengguna dalam ulasan mereka. Next. Untuk workload, ini menunjukkan kata yang paling sering muncul pada setiap topik. Untuk topik 2, kata-kata seperti mantap, mudah, dan belanja menandakan bahwa pengguna merasa aplikasi Shopee sangat mudah digunakan dan proses transaksi berjalan lancar. Sementara pada topik 4, kata kirim dan cepat menunjukkan pengalaman positif, namun ada juga lambat dan kecewa yang menggambarkan bahwa masalah pengiriman dan kurir masih sering muncul. Next. Untuk kendala, Baik, untuk kendala pada proyek kami yaitu pada tahap pre-processing harus diulang beberapa kali karena data belum sepenuhnya bersih. Yang kedua yaitu ada stop words belum optimal karena ada kata-kata yang tetap muncul dan ada beberapa kata yang seharusnya tidak terhapus. Yang ketiga ada topik LDA terkadang mirip satu sama lain. Yang keempat ada slang sangat beragam sehingga membutuhkan kamus manual tambahan yang kita buat sendiri. Yang kelima ada saat mencoba menambahkan prediksi sentimen, hasilnya tidak relevan dengan data yang ada di dalam dataset kami. Yang terakhir ada data tidak balance, jadi sehingga data yang tidak balance itu harus ditangani menggunakan smooth untuk net bias dan juga class weight untuk SVM. jadi kesimpulannya, proyek ini analisis ulasan Shopee telah berhasil melalui tahap pre-processing dan feature engineering, menghasilkan 5 topik utama melalui LDA dan representasi teks menggunakan bow serta TF-IDF. Beberapa kendala muncul seperti data teks yang masih perlu dibersihkan berulang, seperti stop words yang belum optimal beragamnya. Yang belum optimal beragamnya slang serta kemiripan antar topik LDA. Prediksi awal sentimen juga kurang relevan sehingga perlu penyesuaian metode, hingga akhirnya kami mencoba menambahkan metode SVM. Selain itu, distribusi sentimen sangat tidak seimbang sehingga digunakan smooth pada naive bias dan class_weak pada SVM. Secara keseluruhan, alur pemrosesan telah berjalan baik dan siap digunakan untuk analisis dan evaluasi lanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait progres dari proyek kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.